KKN atau kuliah kerja nyata merupakan bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu. Pelaksanaan kegiatan KKN biasanya berlangsung antara 1 sampai 2 bulan dan bertempat di daerah setingkat desa. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Indonesia telah mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk melaksanakan KKN sebagai kegiatan intrakurikuler yang memadukan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Program yang dilaksanakan tiap perguruan tinggi berbeda-beda tentunya, tergantung pada disiplin ilmu yang terkait serta kebutuhan masyarakat dari daerah yang dituju sebagai tempat pelaksanaan KKN. Program yang dibuat dapat terbagi menjadi program umum seperti peringatan hari besar, pemberdayaan masyarakat, dan program khusus yang terkait tema besar suatu tim KKN. Beberapa tema khusus KKN antara lain seperti pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa dengan NIM I1B1 17030. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Budidaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halooleo, dan saya sekaligus merupakan peserta kelompok KKN reguler tahun 2020 yang berlokasi di Kelurahan Lalodati, Kecamatan Puatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya hormati para wakil rektor, ketua senat, ketua lembaga, ketua dewan besar, ketua DPRD, para rekan, para wakil rekan, para UPT, para dosen dan tim lapangan, serta terkhusus mahasiswa serta KKN reguler bergenap tahun 2020. Pertama-tama, mari kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini, alhamdulillah kita semua masih diberikan kekuatan kesehatan ya untuk melaksanakan aktivitas kita, terkhusus dalam rangka pelepasan mahasiswa dan KKN berbagai tahun 2020. Salawat dan salam mari selalu kita curahkan kepada seluruh rasul-rasul utusan Allah, terkhusus kita yang muslim kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya, terkhusus kita semua yang insya Allah mudah-mudahan tetap sehat, tetap kuat, melaksanakan seluruh aktivitas, seluruh tanggung jawab sesuai dengan tugas dan amanah yang diberikan kepada kita masing-masing, dan semoga kita selalu dihindarkan dari para bahaya, terkhusus dari pandemi COVID-19 yang sekarang ini sudah memasuki bulan yang 9 dan bulan Maret sampai dengan November yang kita nggak ngerti sampai kapan. Makanya mari kita selalu berhati-hati menjaga diri kita. Ya, kita mulai dari diri kita dengan orang-orang terdekat kita, ya, suami, istri, anak, teman di kosan, teman di rumah, ya, untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan sangat baik, pakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak dan menghindari dekat. Sedikit mungkin kalau mungkin kontak fisik dengan orang lain, terutama orang yang kita tidak tahu yang pengalamannya mana. Bapak Ibu, para peserta KKN yang yang sama berbahagia, ya memang pandemi COVID-19 ini mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia di seluruh dunia,
Kita mau wisuda mahasiswa sudah 2 kali semasa pandemi COVID ini, dan alhamdulillah jumlahnya ya memang walaupun tidak sebanyak kalau pada saat yang biasanya ya, itu sekitar ya berkurang sekitar 15-20%. Tapi paling tidak kita berusaha memberikan yang terbaik untuk seluruh mahasiswa di Universitas Sarjana. Wisuda terakhir kemarin itu sekitar 1.500, kemudian wisuda pada bulan Agustus kemarin sekitar 1.700. Artinya apa? Ya alhamdulillah berarti kan kegiatan akademik kita masih bisa berjalan dengan baik. KKN kemarin kita sudah kerjakan juga dengan melibatkan sekitar 2.400 mahasiswa. Kemarin kita sudah kerjakan dan alhamdulillah sudah selesai. Itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab Universitas Sarjana bagaimana mengedukasi masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini. Dan sekarang lagi selama 30 hari ke depan kita akan melaksanakan KKN reguler. Kalau kemarin KKN tematik, sekarang reguler. Kalau kemarin kan idenya dari dosennya, sekarang itu idenya dari mahasiswa. Jadi kita balik. Jadi kalau kemarin kan ide dari dosen, waktu KKN tematik. Nah, sekarang KKN regulernya itu idenya sekarang dari mahasiswa. Bagaimana mereka berimprovisasi, berinovasi untuk berkontribusi terhadap penanganan COVID-19. Tapi tidak terbatas itu saja, tapi termasuk juga yang lainnya, ya, bagaimana memulihkan ekonomi, kemudian bagaimana masyarakat bekerja dan lain sebagainya. Paling tidak dengan itu tujuan kita adalah bagaimana mengedukasi masyarakat Sulawesi Tenggara di masa pandemi COVID-19. Itu yang paling utama. Pesan saya satu kepada seluruh mahasiswa, tetap berbuat, bekerja dengan semaksimal mungkin dalam tatanan tetap menjaga harmonisasi di antara kita semua, dan yang paling utama lagi adalah menjaga nama baik alma mater. Walaupun tidak dipantau secara langsung oleh dosen pembimbing, tapi ada di mahasiswa semua harus sadar bahwa di masa pandemi COVID ini berilah contoh kepada masyarakat Sulawesi Tenggara saja untuk bisa membawa diri pola hidup sehat, kemudian bagaimana beraktivitas di masa pandemi itu. Tunjukkan bahwa kalian mahasiswa bisa memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Pendidikan, edukasi untuk saya buka sedikit kira-kira kelihatan baik. Sampai jangan satu nanti dikira nanti bukan rekor ya. Jadi saya buka dikit juga kelihatan. Artinya seperti itu tadi. Jadi tunjukkanlah kepada masyarakat, mari kita bantu wilayah kita Sulawesi Tenggara ini di masa pandemi COVID-19 ini, agar semua kegiatan kita, baik kegiatan masyarakat, kegiatan perkantoran, kemudian kegiatan ekonomi, semuanya lah kita usahakan tetap bisa bergairah, bisa terlaksana di tengah seluruh keterbatasan yang kita miliki, ya, tengah seluruh keterbatasan yang menghambat kita. Tapi saya selalu berpesan, jadikanlah kesusahan itu bukan sebagai rintangan, tapi jadikanlah kesusahan itu sebagai tantangan untuk bisa melewatinya. Harus bisa, karena saya selalu mengatakan bahwa satu yang modal utama manusia, ya, kita sebagai makhluk Tuhan, ya, yang diberikan akal. Satu yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain adalah akal kita untuk bisa beradaptasi. Jadi artinya apa? Sesulit apapun kehidupan ini, sesulit apapun masalah ini, kita itu dibekali dengan akal untuk bisa beradaptasi dengan semua kejadian yang ada di muka bumi ini. Artinya banyak hal yang bisa dikerjakan. Kalau dari kampung datang dikendalikan yang ya biasanya kalau di kampung dimasain sama orang tuanya, cucikan sama mamanya, bapaknya. Pada saat datang dikendali ya harus membiasakan diri, nyuci sendiri, belanja sendiri, masak sendiri. Semuanya seperti itu. Nanti kalau misalnya ke depan nanti pada saat keluar lebih jauh lagi, ya harus bisa menyesuaikan lagi. Kalau ada rezeki nanti misalnya bisa ke luar negeri yang berbeda iklim dengan kita, harus menyesuaikan diri lagi. Ya contohnya kita di Sulawesi Tenggara, itu kan rata-rata suhunya tiap hari kan 30 derajat. Pada saat misalnya ke Malang, ya yang suhunya sekitar kalau malam bisa 20. Apalagi kalau ke luar negeri yang punya 4 musim, kalau musim itu bisa sampai -10. Artinya apa? Tapi buktinya kan yang pergi semua itu kan bisa survive, bisa selamat semuanya. Kenapa? Itu tadi kita punya kemampuan untuk beradaptasi dengan baik, dan karena
semua masalah yang ada kita jadikan sebagai tantangan untuk mencari solusi terbaik bagi kita, bagi komunitas kita, bagi daerah kita. Dan salah satunya mudah-mudahan dengan KKN reguler tahun 2020 ini, substansi Universitas Sarjana melalui mahasiswa yang nanti akan berinteraksi langsung dengan masyarakat bisa memberikan sumbangan untuk mencari jalan keluar, memberikan jalan keluar di tengah pandemi COVID-19 ini. Saya yakin dan percaya mahasiswa Universitas Sarjana pasti bisa bekerja dengan baik. Karena sekarang kan programnya sudah jalan semuanya, sudah lancar semuanya, dan insya Allah nanti sistem pelaporannya juga per minggu. Yang pada saat selesai KKN itu semua udah clear, nilainya langsung keluar. Jadi sekarang sudah tidak ada masalah, cepat sekarang. Memang kekurangannya ya kita kurang berinteraksi, tapi insya Allah mari kita berdoa semua kita, ya 40 orang yang berdoa aja udah bagus ya Pak Ustadz ya, paling ada ribuan yang berdoa gitu ya. Mudah-mudahan pandemi COVID ini segera hilang, segera berlalu dan kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Kadang-kadang ya ada yang bilang juga bahwa pandemi COVID ini menghilangkan silaturahmi. Nah, tapi mudah-mudahan silaturahmi itu kan bukan dengan jabat tangan atau cipikin, tapi insya Allah dengan ketemu muka walaupun secara virtual dan melalui suara, dan insya Allah itu semua bisa berjalan baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita sama-sama berdoa, mari kita sama-sama berusaha, terus kita di Universitas Sarjana, mari kita bersumbangsi terhadap kemajuan daerah kita Sulawesi Tenggara, terutama di masa pandemi COVID ini, memberikan edukasi kepada masyarakat Sulawesi Tenggara. Saya yakin dan percaya dari mahasiswa satu yang saya titip pesan pertama, jaga nama baik Universitas Sarjana, selesaikan program, kerjakan dengan baik program itu, dan utamakan, usahakan bisa berguna bagi masyarakat Sulawesi Tenggara di masa pandemi COVID ini. Dan yang terakhir, satu yang ingin saya pertama tekankan, jangan lupa jaga kesehatan. Ya, karena itu yang paling penting. Jadi apa gunanya juga pergi pergi KKN dan lain sebagainya, tiba-tiba di sana sakit, kan nggak enak. Jaga kesehatan, tunjukkan kepada masyarakat bahwa kalian sebagai garda terdepan untuk sosialisasi pendidikan, edukasi masyarakat tentang COVID-19. Jadilah di garda terdepan, tunjukkan kepada masyarakat bahwa beginilah kita berpikir, beginilah kita berlaku dan lain sebagainya. Semoga kita semua tetap diberikan kekuatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa semua yang kita kerjakan mendapat berkah ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Ya, salam sehat dan salam sukses buat kita semua. Tetap jalankan protokol kesehatan dengan baik, ya, pakai masker kalau keluar rumah, kemudian hindari kontak fisik, ya, jaga jarak, kemudian rajin cuci tangan kalau setelah selesai beraktivitas di luar. Pada saat masuk rumah, usahakan cuci tangan dengan sabun. Paling tidak itu kita mulai dengan diri kita sendiri dan orang-orang terdekat kita di rumah maupun di kantor. Ya, saya kira itu saja yang bisa sampaikan. Dan selamat lupa saja. Ya, baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, KKN reguler mahasiswa Universitas Sarjana tahun 2020 yang dilaksanakan mulai hari ini tanggal 16 November tahun 2020 sampai dengan 15 Desember tahun 2020, saya nyatakan dilepas dengan resmi. Silakan berinteraksi dengan masyarakat, silakan berbuat yang terbaik untuk masyarakat, berikan kontribusi Universitas Sarjana untuk masyarakat Sulawesi Tenggara. Semoga kita tetap sehat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Proses pelepasan mahasiswa KKN di Kelurahan Lalodati, Kecamatan Puatu atau yang menjadi lokasi KKN kami, yaitu dilaksanakan bersamaan dengan penyambutan atau penerimaan mahasiswa di kantor kelurahan. Proses pelepasan mahasiswa yaitu sebelum langsung ke lokasi KKN, terlebih dahulu kami sudah melakukan pertemuan secara daring dengan DPL kami melalui via Google Meet, dan esok harinya kami melakukan proses pelepasan KKN melalui via Google Meet di kantor kelurahan, dan secara bersamaan juga dilakukan proses penerimaan atau penyambutan mahasiswa KKN di kantor kelurahan yang dihadiri oleh Kepala Lurah Lalodati beserta jajarannya.
Selanjutnya, deskripsi atau penjelasan terkait program kerja. Program kerja pertama dengan tujuan meningkatkan perekonomian di masa new normal. Kegiatan pertama, pengadaan kolam terpal. Kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Desember 2020 dan dirampungkan atau diselesaikan pada tanggal 6 Desember 2020 yang berlokasi di RT 004. Respon awal masyarakat itu sangat antusias. Pendekatan yang kami gunakan atau lakukan dalam upaya untuk mencapai program ini atau kegiatan ini yaitu kami melakukan pendekatan ke masyarakat, RT, RW, dan kepala lurah. Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan program yaitu adanya kerjasama tim sesama peserta KKN, bantuan tenaga dari masyarakat, bantuan RT, RW, dan kepala lurah lalu dati. Kendala-kendala yang dihadapi yaitu dana dan hasilnya dari kegiatan ini yaitu alhamdulillah memuaskan. Kegiatan selanjutnya yaitu sosialisasi isu hukum. Kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 10 Desember 2020 di kantor Kelurahan Lalodati dan respon masyarakat yaitu antusias. Pendekatan yang digunakan dalam upaya untuk mencapai kegiatan ini yaitu pendekatan ke masyarakat, RT, RW, dan kepala lurah. Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan program yaitu kerjasama tim sesama peserta KKN, bantuan tenaga dari masyarakat, bantuan tenaga dari RT, RW, dan kepala lurah Lalodati. Kendala-kendala yang dihadapi yaitu waktu karena harus disesuaikan dengan kesediaan atau waktu dari dosen pemateri. Hasilnya alhamdulillah memuaskan. Kegiatan selanjutnya yaitu sosialisasi Bank Sentral. Kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 26 November 2020 di kantor Kelurahan Lalodati. Respon masyarakat yaitu antusias. Pendekatan yang digunakan dalam upaya tercapainya program yaitu pendekatan ke masyarakat, RT, RW, kepala lurah. Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan program ini yaitu kerjasama tim sesama peserta KKN, bantuan tenaga dari masyarakat, bantuan RT, RW, dan kepala lurah. Kendala-kendala yang dihadapi yaitu waktu karena harus disesuaikan dengan kesediaan masyarakat. Hasilnya itu alhamdulillah memuaskan dan kegiatan selanjutnya itu sosialisasi kewirausahaan. Dilaksanakan mulai tanggal 26 November 2020 di kantor Kelurahan Lalodati dan sosialisasi ke rumah masyarakat di RT 005 tanggal 30 November 2020 dan respon awal masyarakat yaitu antusias. Pendekatan yang digunakan dalam upaya tercapainya program ini yaitu kami melakukan pendekatan ke masyarakat, RT, RW, dan kepala lurah. Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan program yaitu adanya kerjasama tim sesama peserta KKN, bantuan tenaga dari masyarakat, bantuan pikiran, bantuan RT, RW, dan kepala lurah Lalodati. Kendala-kendala yang dihadapi yaitu waktu karena harus disesuaikan dengan kesediaan masyarakat dan hasilnya yaitu alhamdulillah memuaskan. Selanjutnya, program kerja dengan tujuan meningkatkan kesehatan di masa new normal. Kegiatan pertama yaitu sosialisasi dan praktek langsung cara mencuci tangan yang baik dan benar. Kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 4 Desember 2020 di RT 005. Kegiatan ini dilaksanakan sebagian besar pada anak-anak di RT 005. Respon masyarakat yaitu sangat antusias. Pendekatan yang digunakan dalam upaya untuk mencapai program ini yaitu pendekatan ke masyarakat, RT, RW, dan kepala lurah. Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan program yaitu adanya kerjasama tim sesama peserta KKN, bantuan tenaga dari masyarakat, bantuan RT, RW, dan kepala lurah Lalodati. Kendala yang kami hadapi yaitu waktu karena harus disesuaikan dengan kesediaan masyarakat. Hasilnya dari kegiatan ini alhamdulillah memuaskan. Kegiatan kedua yaitu pengadaan tempat sampah, pamflet cara mencuci tangan yang baik dan benar, dan tempat mencuci tangan. Dilaksanakan mulai tanggal 7 Desember 2020. Pembagian dilakukan di 5 lokasi, yaitu 3 masjid yang ada di Kelurahan Lalodati, TPQ di RT 005, dan di kantor Lurah
Lurah Lalodati. Respon masyarakat yaitu sangat antusias. Pendekatan yang digunakan dalam upaya untuk mencapai kegiatan tercapainya program ini yaitu pendekatan ke masyarakat, RT RW dan kepala lurah. Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan program ini yaitu kerjasama tim, bantuan dari masyarakat, bantuan RT, RW, dan kepala lurah Lalodati. Kendala yang dihadapi atau yang kami hadapi yaitu dana. Hasilnya alhamdulillah memuaskan. Kegiatan selanjutnya yaitu pembagian masker. Kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 4 Desember 2020. Kegiatan ini dilaksanakan secara bersamaan pada saat kegiatan sosialisasi dan praktik langsung cara mencuci tangan yang baik dan benar di RT 005. Respon masyarakat yaitu sangat antusias. Pendekatan yang digunakan dalam upaya untuk mencapai atau tercapainya program ini yaitu pendekatan ke masyarakat, RT, RW, dan kepala lurah. Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan program ini yaitu kerjasama tim, bantuan dari masyarakat, bantuan RT, RW, dan kepala lurah Lalodati. Tidak ada kendala yang kami hadapi selama pelaksanaan kegiatan ini dan hasilnya alhamdulillah memuaskan. Kegiatan selanjutnya itu Selasa dan Jumat sehat. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Selasa dan Jumat. Kegiatan ini terbagi menjadi dua, yaitu senam dan membersihkan di lingkungan Kelurahan Lalodati. Kegiatan senam dilaksanakan di depan kantor lurah Lalodati, sedangkan kegiatan bersih-bersih di lingkungan Kelurahan Lalodati dilaksanakan seperti di wilayah kebun dan saluran air dan banyak tempat lainnya di RT 005, 004, 003, 007, 006, 002, dan 001. Respon masyarakat yaitu sangat antusias. Pendekatan yang digunakan dalam upaya untuk mencapai program ini yaitu pendekatan ke masyarakat, RT, RW, dan kepala lurah. Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan program yaitu adanya kerjasama tim, bantuan dari masyarakat, RT, RW, dan kepala lurah. Kendala-kendala yang kami hadapi selama kegiatan ini itu tidak ada, alhamdulillah, dan hasilnya memuaskan. Selanjutnya yaitu program kerja dengan tujuan meningkatkan pendidikan di masa new normal. Kegiatan yang pertama yaitu mengajarkan cara belajar online. Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 30 November 2020 di wilayah RT 007. Kegiatan ini dilaksanakan pada murid SMP dan masyarakat yang sebagian besar itu merupakan orang tua dari anak-anak SD. Respon masyarakat yaitu sangat antusias. Pendekatan yang digunakan dalam upaya tercapainya program ini yaitu pendekatan ke masyarakat, RT, RW, dan kepala lurah. Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan program yaitu adanya kerjasama tim, bantuan masyarakat, bantuan RT, RW, dan kepala lurah. Kendala yang kami hadapi selama kegiatan ini alhamdulillah tidak ada dan hasilnya alhamdulillah memuaskan. Kegiatan selanjutnya yaitu membantu mengajar cara membaca Al-Quran di TPQ atau TPA. Dilaksanakan setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu, dan respon masyarakat itu sendiri alhamdulillah sangat antusias. Pendekatan yang digunakan dalam upaya tercapainya program ini yaitu pendekatan ke masyarakat, RT, RW, dan kepala lurah. Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan program ini yaitu adanya kerjasama tim atau peserta KKN, bantuan dari masyarakat, RT, RW, dan kepala lurah. Tidak ada kendala yang kami hadapi, alhamdulillah selama kegiatan ini berlangsung dan hasilnya alhamdulillah memuaskan. Selanjutnya, program kerja dengan tujuan pencegahan penyebaran COVID-19. Kegiatan yang pertama yaitu pemanfaatan pekarangan rumah dan kebun dengan menanam tanaman toga atau tanaman obat keluarga. Kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 28 November 2020 di wilayah RT 005 dan 002. Respon masyarakat itu sendiri alhamdulillah sangat antusias. Pendekatan yang digunakan dalam upaya tercapainya program yaitu pendekatan ke masyarakat, RT, RW, dan kepala lurah. Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan program yaitu kerjasama tim, sesama peserta KKN, bantuan dari masyarakat, bantuan RT, RW, dan kepala lurah Lalodati. Tidak ada kendala yang kami hadapi selama kegiatan ini berlangsung dan hasilnya itu alhamdulillah memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang saya hormati
sebelah kanan saya kasih ketiga L untuk orang Bati yang saya hormati, staf yang hormati industri admin saya, supaya kita kenal karena jarang sekali kalau saya sering tak sudah tahu. Yang saya hormati adik-adik mahasiswa yang pada akhirnya juga bisa kita ketemu, ya bukan kurang lebih tapi sudah cukup 1 bulan. Hari-hari Kamis itu hari tanggal 16 November terus tanggal 15 lagi Desember ini. Alhamdulillah kita masih sehat-sehat. Tidak banyak saya menyampaikan pada sore hari ini karena program kerja kita dengan program kerja kelurahan kayaknya sudah dianggap selesai. Jadi partisipasi kita semua dari adik-adik mahasiswa mudah-mudahan besok lusanya masih diingat, karena pada kesempatan ini semua anak KKN itu satu, dua, tiga. Ya, terima kasih. Yang putus karena bukan jaringan, tapi tidak putus akibat ulangnya lali. Jadi saya lanjut lagi untuk pertama kalinya saya jadi lurah di Kelurahan Banggrati ini kurang lebih 6 bulan juga pas tanggal 16. Bertepatan juga dengan anak KKN. Jadi saya rasa terima kasih bantuannya selama 1 bulan ini. Program kerjanya kita bisa selesai. Dan hal-hal yang paling penting, karena tiada istilahnya pelepasan begitu, hanya datang surat, ada informasi di atas. Semua teman-teman lurah juga diserahkan saja. Jadi itu resmi kalau kita lepas pada hari ini. Dan kegiatan yang selanjutnya, masalah perpisahan itu mungkin tergantung kesepakatannya kita. Dan saya minta tolong, bukan saya tidak mau seperti ada acara stok malam, tapi karena ada sesuatu hal seperti adanya COVID ini belum selesai. Jadi saya sudah informasikan tadi pagi lama sekali dengan Babinsa, Babinsa yang khususnya Kemal di Kelurahan Banggrati ini. Tolong Pak Lurah, jangan sekali-sekali berkumpul di tempat seperti ini, karena kita tidak tahu orang yang dari luar, apalagi Pak Lurah masih baru di sini, dan sampai dibikinkan masalah akibat itu saja. Karena mahasiswa sudah mau dilepas, tetapi mereka sudah tidak ada di sini. Mereka berharap sehat-sehat atau tidak ada tangan paku, padahal ada tiba-tiba Pak Lurah langsung ada panggilan. Memang kegiatan ini semua ditahu, tetapi istilahnya kayak kumpul-kumpul begitu masih larangan. Jadi saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada adik-adik mahasiswa. Jangan putus asa. Kenapa Pak Lurah kita mau bikin keramaian begini atau acara begini? Acara untuk besok seperti jam begini juga mungkin ya, jam 4. Acaranya itu katanya makan-makan. Tidak apa-apa, saya izinkan biar sampai jam 9. Ya, karena jam 9 itu ya sudah wajar lah, kan mulai jam 3 atau setengah 4 itu segala sesuatunya.
Juga saya ucapkan terima kasih dan saya minta maaf sebesar-besarnya kepada anak-anak ini, termasuk adik-adik saya. Selama ada di Kelurahan Lawedati ini, alhamdulillah sehat-sehat walafiat. Dan saya ucapkan juga, saya minta maaf bila mana ada kata-kata saya yang tidak senang dengan perasaan adik-adik, karena selama ini kita kerja ini untuk kesuksesan kalian juga. Saya hanya memimpin ini untuk penyelesaian program kerjanya. Jadi bila mana kalau bekerja, kalau banyak sekali kesibukan, apa yang saya suruh kiri kanan itu adalah wajar. Jangan disimpan di hati kalian, karena kalian sudah dilepas hari ini, berarti palu dan tanggung jawabnya sudah lepas juga. Tapi sampai besok saya masih tanggung jawab, namun sudah dilepas. Sampai kita berpisah besok. Gitu. Masalah administrasi, maksudnya di dalam penilaian admin semua, itu berdasarkan komitmen dengan kasih P3M di sebelah kanan saya akan diselesaikan hari ini juga. Jadi besok tinggal kita salaman atau ada penyampaian dari mahasiswa juga untuk didengar juga semua staf kelurahan. Karena tidak enak juga langsung dilepas saja begitu, tinggal pergi, kita datang di sini sama-sama kita dudukkan. Jadi kalau keluar juga, mudah-mudahan besok-besok lusa ada keperluan juga kita, di mana saja berada. Kalau kita telepon itu, Pak Lurah minta tolong kita bisa dulu di sini, saya ada di kampus, ada usaha. Ya, itu yang saya inginkan. Lebih dan kurangnya mohon maaf atas sebesar-besarnya kepada adik-adik. Sampai di sini saja dulu. Saya punya penyampaian, nanti lagi mungkin besok ada lagi. Kalau memang masih ada waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi informasi atau penyampaian mungkin dari Ibu Yudi. Terima kasih. Selanjutnya, deskripsi mengenai proses penarikan mahasiswa peserta KKN, yaitu adanya surat penyampaian ke kepala desa atau lurah atau pimpinan unit terkait bahwa kegiatan KKN telah berakhir pada tanggal 15 bulan Desember 2020. Adapun kesan saya selama melaksanakan KKN reguler 2020 di Kelurahan Lalodati, Kecamatan Puatu, yaitu hanya rasa syukur yang dapat saya lantunkan karena semua program kerja kami dapat terselenggara. Alhamdulillah, dengan adanya KKN saya mendapatkan banyak pengetahuan dan pengalaman. Menurut saya, pelaksanaan KKN ini sangat berkesan, membuat saya belajar banyak hal, yakni kebersamaan, kekeluargaan, kekompakan, dan solidaritas. Di sini saya juga belajar untuk bersosialisasi, bagaimana bekerja dalam tim, serta belajar bertanggung jawab dalam suatu hal. Adapun pesan saya sebagai peserta KKN reguler 2020 untuk KKN atau peserta KKN di masa yang akan datang untuk peningkatan peran mahasiswa di masyarakat, yaitu komitmen dan kerjasama tim merupakan kunci untuk berhasilnya kegiatan atau program dalam kuliah kerja nyata atau KKN. Selanjutnya, deskripsi terkait data profil potensi Kelurahan Lalodati, Kecamatan Puatu, Kota Kendari. Yang pertama itu mengenai potensi sumber daya alam. Yang pertama itu ada pertanian, ada perkebunan, ada kehutanan, ada peternakan, ada perikanan, ada sumber daya air, kualitas udara, kebisingan, ruang publik, potensi wisata. Yang kedua ada potensi sumber daya manusia. Yang pertama ada pertanian. Sebagian besar masyarakat di Kelurahan Lalodati, Kecamatan Puatu ini memiliki lahan pertanian seperti jagung, kacang kedelai, ubi kayu, padi sawah, bayam, dan kebanyakan itu memiliki pertanian ubi kayu.
Dan selanjutnya data potensi mengenai perkebunan. Sebagian besar masyarakat di Kelurahan Lalodati ini memiliki perkebunan seperti kelapa, kopi, cengkeh, coklat, pinang, lada, jambu mente, tembakau, jarak pagar, jarak kepiar, tebu, kapuk, dan kemiri. Dan selanjutnya dari aspek kehutanan, hasil hutan yang dimiliki di Kelurahan Lalodati ini yaitu sebagian besar tuh ada bambu, ada jati, ada sagu, dan ada enau. Selanjutnya dari aspek peternakan, sebagian besar masyarakat di Kelurahan Lalodati ini memiliki jenis ternak dengan hewan ternak yaitu sapi, ayam kampung, ayam petelur atau broiler, bebek, kambing, dan sebanyaknya. Namun dari aspek perikanan, masyarakat atau seluruh masyarakat yang ada di Kelurahan Lalodati, Kecamatan Puatu ini tidak memiliki usaha atau produksi dari segi aspek perikanan ataupun budidaya. Selanjutnya ada potensi mengenai kelembagaan. Yang pertama, lembaga pemerintahan. Tingkat pendidikan aparat kelurahan itu lurah itu S1, sekretaris lurah S1, kepala seksi pemerintahan dan pelayanan umum S1, kepala seksi pembangunan dan administrasi umum S1, kepala seksi pengolahan data dan laporan S1, kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum SMU. Dan jumlah staf itu sekitar 2 orang, jumlah RT dan RW itu ada 4 dan RT di Kelurahan Lalodati Kecamatan Puatu ada 13.